Nama saya Sabrina Aromi Jayanti. Saya mahasiswi dari WIN 1 Tulungagung dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mirna Wahyu Agustina MPSI. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan pendidikan nasional. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan, mengingatkan kita kepada istilah invention dan discovery. Invention merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dalam inovasi pendidikan tentunya memiliki beberapa kendala, yaitu kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah usaha inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berlangsungnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi tersebut. Selanjutnya, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut di atas dan agar mau berubah, terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaruan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, atau orang tua siswa dan masyarakat umumnya harus dilibatkan. Yang kedua, penolakan atau resistance. Setelah memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu inovasi pendidikan, misalnya pendidikan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar mengajar, maka perlu kiranya masalah tersebut dibahas. Ada beberapa hal mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah mereka. Yang kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin dirubah. Di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap oleh mereka memberikan rasa aman atau rasa kepuasan serta sudah lebih baik sesuai dengan pikiran mereka. Yang ketiga, inovasi yang baru yang dibuat oleh orang lain terutama dari pusat atau khususnya Depdiknas belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa.
Yang keempat, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat. Mereka kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatu ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial dan keuangan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru lainnya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovatif di pusat dan tidak punya wewenang untuk merubahnya. Dan yang terakhir yaitu kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan mereka dan situasi sekolah mereka. Untuk mengatasi masalah dan kendala seperti yang diuraikan di atas, maka berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan inovasi baru. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, yaitu yang utama perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program atau tujuan. Oke, yang pertama guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa yang dapat membentuk kewibawaan guru, antaranya adalah penguasaan materi yang akan dijelaskan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa saat itu, hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Para siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak untuk dilibatkan, sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam
proses pelaksanaan inovasi pendidikan kurikulum memegang peranan yang sama pentingnya dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Yang keempat yaitu fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang biasanya diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan ditetapkan atau diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan, masyarakat secara tidak langsung atau secara langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya. Inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bu Dela Anggun Parameswari, guru dari SMPN 1 Boyolali. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana asal muasalnya atau faktor penyebab dibuatnya inovasi ini? Yang pertama itu untuk tugas tesis saya. Jadi inovasi yang saya gunakan itu adalah membuat buku paket matematika untuk kelas 7 di SMP. Jadi asalnya itu dari tugas tesis, kemudian saya mengembangkan buku ajar paket matematika. Oke, yang selanjutnya, kapan inovasi ini dicetuskan, dirancang hingga digunakan? Mulainya itu di bulan Juni 2023, kemudian tercetak atau jadinya itu kemarin bulan ini Mei 2024, dan buku ini digunakan untuk siswa SMP kelas 7. Oke, yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat membantu membuat inovasi ini? Pertama saya sendiri, kemudian siswa-siswi SMP 1 Boyolangu, guru-guru SMP 1 Boyolangu, dan juga dosen pembimbing saya. Bagaimana proses awal pembuatan inovasi ini? Proses awalnya itu saya melihat di SMP 1 Boyolangu itu masih kekurangan sumber ajar atau kekurangan buku ajar, sehingga saya mencetuskan atau membuat buku paket tersebut. Bagaimana implementasi atau cara menggunakan inovasi tersebut? Ya, caranya yang pertama itu saya survei dulu di SMP 1 apa kebutuhannya, kemudian diketahui bahwa di sana itu kurang
sumber belajarnya atau buku ajarnya, sehingga saya membuat buku tersebut. Kemudian implementasinya nanti bisa diajarkan untuk kelas 7 SMP. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan? Sebenarnya kemarin itu bukunya itu sudah saya ajarkan untuk anak-anak. Nah, nanti rencananya untuk lebih lanjutnya itu akan diterbitkan lebih banyak lagi. Oke, manfaat dan perubahan dampak nyata inovasi ini seperti apa? Dampaknya kemarin anak-anak itu bisa paham atau tahu untuk mengerjakan soal matematika, karena sejauh ini banyak sekali anak-anak itu mengira kalau matematika itu sulit. Siapa saja yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini? Kemarin itu sudah saya praktekkan itu di kelas 7A, siswa-siswa kelas 7A dan 7B. Apa hambatan, tantangan, kekurangan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Hambatannya mungkin yang pertama itu adalah waktu, karena menyusun buku itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, jadi yaitu harus sabar atau di waktu yang cukup lama. Oke, yang terakhir, bagaimana cara mengatasi hambatan, tantangan, dan kekurangan tersebut? Caranya ya kita harus pasang target atau kapan buku ini harus selesai, sehingga nanti bukunya bisa segera jadi. Dan untuk buku paketnya itu tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah buku ajar atau buku paket pelajaran matematika di semester 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Della. Mohon maaf merepotkan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari narasumber ketika wawancara yaitu asal muasal atau faktor dibuatnya dari inovasi ini yaitu yang pertama tugas tesis dari narasumber. Inovasi beliau yang buat yaitu membuat serta mengembangkan buku paket ajar matematika untuk kelas 7 SMP semester 1. Beliau membuat buku paket ajar matematika ini pada bulan Juni tahun 2023. Kemudian tercetak dan jadinya bulan Mei ini tahun 2024. Dalam proses pembuatan buku ini terlibat beberapa orang, yaitu salah satunya narasumber sendiri, yang kedua yaitu siswa-siswi SMPN 1 Mbelangu, yang ketiga guru-guru SMPN 1 Mbelangu, dan yang terakhir yaitu dosen pembimbing dari narasumber. Proses dibuat dan dikembangkannya buku ini, beliau melihat di SMPN 1 Mbelangu itu masih kekurangan sumber ajar atau kekurangan buku ajar, sehingga beliau berinisiatif untuk mencetuskan atau membuat buku tersebut. Implementasi yang beliau lakukan yaitu survei terlebih dahulu di SMPN 1 Mbelangu, apa kebutuhannya, dan untuk implementasinya bisa digunakan untuk siswa SMP kelas 7. Cara yang digunakan narasumber untuk menjelaskan atau mensosialisasikan buku tersebut yaitu sudah diajarkan ke anak-anak, dan untuk rencana selanjutnya beliau akan menerbitkan lebih banyak lagi. Manfaat dan dampak nyata dari inovasi ini, anak-anak bisa lebih paham dan tahu untuk mengerjakan soal matematika, karena sejauh ini anak-anak mengira kalau matematika itu sulit. Yang sudah merasakan manfaat dari inovasi ini, beliau sudah mempraktikkannya pada kelas 7A dan 7B. Hambatan dari dibuatnya inovasi ini yaitu menurut narasumber, pertama waktu, karena menyusun buku itu butuh waktu yang lama sehingga harus sabar. Cara mengatasi dari hambatan tersebut yaitu kita harus pasang target atau kapan
kita akan selesai sehingga nanti bukunya bisa segera jadi dan digunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau tindakan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.